Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam acara Renungan Malam dari GRI Kelapa Gading. Hari ini kita mau membaca satu bagian dari Yosua, kitab Yosua. Kita membaca pasal yang pertama ya. Jadi ini bagian pembukaan. Kita membaca 3 ayat, yaitu ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, lalu nanti kita akan sambung sampai dengan 8 dan 9 ya. Saya bacakan Yosua 1:1-3, lalu 2 ayat lagi 8 dan 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita membaca satu ayat lagi dari Efesus, surat Efesus yang pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk renungan pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama ini sekali lagi boleh Tuhan pakai untuk menguatkan kami jadi orang-orang yang berjalan di dalam pengenapan janji Tuhan oleh Engkau sendiri, dan kami menjadi orang-orang yang berbagian di dalamnya dengan taat. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu di dalam menguraikan, dan sekali lagi kami memohon supaya Engkau sendiri yang berkenan untuk memakainya, untuk menguatkan, menghibur kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya pikir cerita Yosua ini tidak asing ya untuk kita ya. Kita mendengar cerita ini sejak dari sekolah minggu, dan terus akan dipakai juga di dalam perenungan kita waktu kita sudah menjadi dewasa gitu. Kita tahu siapa Yosua, dia adalah penerus dari Musa gitu ya. Dan yang penting di sini ya, yang mau ditekankan di dalam bagian ini adalah penerus itu apa sih gitu ya. Penerus itu apa? Saudara bisa berpikir, penerus itu ini kali ya, kualifikasinya masih paling cocok lah dengan Musa gitu. Musa kan hebat, jadi Yosua juga mesti hebat gitu misalnya ya. Musa kan orang saleh, jadi Yosua juga mesti orang saleh ya. Oke lah, saya mungkin let's say ada tempatnya mungkin ya saya apa kualifikasi seperti itu. Tapi Alkitab di dalam bagian ini yang at least yang kita baca, penekanannya bukan di sana, saudara nggak akan mendapati di sini cerita tentang Yosua yang somehow comparable dengan Musa gitu misalnya ya, sangat mendekati Musa gitu, bukan itu yang dikatakan gitu. Itu antroposentris ya, actually gitu. Yosua itu adalah penerus dari Musa karena Yosua juga disertai oleh Tuhan. Yosua adalah penerus dari Musa karena kepada Yosua juga Allah mempercayakan janjinya. Jadi seperti Tuhan berjanji kepada Musa, Tuhan juga berjanji kepada Yosua. Di dalam hal ini Yosua adalah penerus. Siapa itu penerus ya? Penerus itu adalah yang percaya pada janji Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang kita. Itu namanya penerus. Penerus itu bukan saudara berlomba-lomba terus kemudian gimana jadi orang yang paling mirip dengan orang yang saudara teruskan. Nah, itu bukan itu kali ya, ini apa poinnya di dalam Alkitab itu. It's all about God. Ini semua tentang Allah ya, bukan tentang manusia gitu. Ini tentang Tuhan. Nah, saudara bisa membaca di dalam bagian ini waktu dikatakan di dalam ayat yang pertama, yaitu Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Yang menjadikan Yosua di sini penerus adalah apa? Ya ini, janji Tuhan akan memberikan negeri kepada orang Israel, dan ini sudah dijanjikan kepada Musa. Sekarang Yosua ya. Satu sisi itu janji Tuhan, satu sisi adalah janji Tuhan, sisi yang lain ya adalah tanggung jawab manusia. Ada Sungai Yordan yang perlu diseberangi, seperti Musa juga ada Laut Kosong yang perlu diseberangi. By the way, ini apa? Secara motif kan kita tahu ya, kita sudah sering membahas ini ya, itu apa? Water, sea, ya, ini the deep kalau bahasanya Genesis ya, Samudra Raya, kalau di sini Yordan. Ini kan motif ini ya, yang merupakan simbol dari chaotic power gitu, yang harus diperangi gitu oleh orang-orang percaya dengan kekuatan kuasa Tuhan. Gitu. Saudara ada di dalam dunia ini ya, bukan untuk menikmati fasilitas hidup yang makin lama makin baik, bukan. Tapi kita dipanggil untuk setia ya, dengan keberanian, dengan pengorbanan, dengan cinta kasih untuk berperang bersama dengan Tuhan, melawan chaotic power ini gitu. Sungai Yordan ya. Tetap ada challenge ya untuk Yosua gitu. Musa ada challenge-nya sendiri ya. Yosua juga punya challenge-nya sendiri gitu. Dan Tuhan mengatakan ini ya, despite ini adalah janji dan janji itu pasti gitu, tapi saudara perhatikan dalam ayat ketiga dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Ada tanggung jawab ya untuk menginjakkan telapak kaki ke tempat yang akan diserahkan itu. Tapi ini ya, jadi kalau sudah baca di dalam apa bahasa Inggris sebetulnya lebih menarik ya. Bahasa Indonesianya justru malah kurang kuat di sini ya. Kalau kita baca secara wajar itu mungkin kita akan baca tense-nya adalah tense future kan ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Gitu dong mestinya kan ya. Karena diinjak kan ya. Jadi setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Tetapi tidak, bukan itu tense-nya. Saudara membaca dalam bahasa Inggris itu jelas ya. Every place that the sole of your foot will tread upon. Memang di sini will tread upon, betul ya. Belum diinjak sih, memang will tread upon. Tapi saudara perhatikan kalimat berikutnya. I have given to you. I have given to you. Sebetulnya terjemahan bahasa Indonesia lebih baik diterjemahkan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu telah kuberikan kepada kamu. Telah. Ini menarik ya bagian ini ya. Kayak nggak logis gitu ya. Bagaimana telah ya? Orang diinjak aja belum gitu. Menyatakan beberapa hal saya. Yang pertama, tempat itu diberikan itu adalah tergantung janji Tuhan, bukan tergantung apa ya ini apa injakan kaki Yosua gitu. Kalau tergantung injakan kaki Yosua ya, I think ini lebih mirip Pelagian gitu kali ya, Jadi Tuhan kayaknya tergantung sekali sama ini apa keberhasilan kita. Gitu. Enggak sih, Tuhan dari sisi Tuhan dia sudah memberikannya dan Tuhan nggak gagal memberikan itu. Gitu. Dari sisi ini memang tensional ya di dalam bagian ini paradoks itu. Seperti keselamatan kita juga sudah ini apa menyatakan konsep paradoks itu. Kita sudah diselamatkan in a way ya. Tapi kita juga masih harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Juga ada aspek belum ya kan. Itu kan eskatologis ya. Kesempurnaan keselamatan kan eskatologis. So di sini ya saudara mendapati tension ini juga gitu. Dari sisi Tuhan ini telah diberikan kepada Yosua ya, telah. I have given to you. Tapi saudara perhatikan ya, janji Tuhan yang telah, yang sempurna, yang pasti ini. Ini bukan tanpa tanggung jawab manusia. Saudara melihat di dalam ayat yang ketiga di sini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Ya, saya nggak mau mengatakan Tuhan desperately perlu injakkan telapak kaki Yosua. Nah, ini bukan teologi reform kayak gini nih ya. Bukan sih gitu. Dari sisi Tuhan sudah memberikan dan itu jelas kok di dalam I have given to you. Jelas sekali kan ya. Dari sisi manusia, itu kita masih menginjakkan telapak kaki ke tempat yang Tuhan percayakan itu. Jadi ada panggilan ya di sini dan ini pattern ini sepertinya apa ya? Ini adalah pattern yang beberapa kali sering bahkan dipakai di dalam kitab suci gitu. Maksudnya begini tempat telah diberikan tapi mesti diinjak terlebih dahulu gitu kan ya. Saya pakai istilah tapi untuk menyatakan tensionnya ya. Sebetulnya sih nggak ada kontradiksi di sini tapi a certain tension ya iya gitu. Nah, ini mirip dengan waktu Musa ya. Musa kan
pimpin diminta Tuhan untuk ini ya, memimpin bangsa Israel, memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Lalu terus kemudian diberikan tanda, saya. Tandanya apa? Nah, ini menarik, saya. Tandanya adalah kamu akan beribadah di gunung ini. Ya, kamu akan beribadah di gunung ini. Loh, tanda itu sebelum atau sesudah sih sebetulnya gitu. Nah, kalau kamu akan beribadah ini, saya pakai logika manusia ya. Kamu akan beribadah di gunung ini. Lah, kalau sudah beribadah di gunung ini ya berarti memang sudah lepas juga kan deh. Sudah lepas dari Mesir, baru bisa beribadah di gunung ini. Ya, mungkin sudah nggak perlu tanda lagi gitu ya. Tanda itu ya, kalau dari perspektif kita, saudara dan saya, manusia, kita maunya diberikan sebelumnya gitu. Nah, ini di dalam Alkitab sih ada sih contoh-contoh di mana tanda itu diberikan sebelumnya, seperti kayak peristiwa Gideon, saudara tahu kan ada tanda yang diberikan sebelumnya itu karena Gideon terlalu apa ya, kurang percaya gitulah, makanya diberikan tanda sebelumnya. Tapi saudara membaca di dalam cerita Musa ya, itu tandanya diberikan setelah Musa taat dan menghadap Firaun dan dengan kuasa Tuhan ya membebaskan umat Israel keluar dari Mesir, dan baru dia beribadah di gunung itu. Baru setelah itu ya Tuhan mengatakan tandanya kamu akan beribadah di sini gitu. Menarik ya konsep ini ya. Tuhan nggak memberikan tanda di depan di sini, tapi memberikan tandanya itu di belakang. Jadi maksudnya apa ya? Kamu taat dulu gitu. Taat dulu kamu baru akan mengalami tanda. Kamu taat ya, kamu injakkan kakimu ke Sungai Yordan, nanti terus kemudian lihat bagaimana Tuhan itu ternyata toh menyertai gitu. Tentu ya saya bukan tanpa apa ini namanya, saya bukan tanpa kesulitan saya dari sisi manusia, saudara dan saya, kita semua punya kelemahan deh. Kita ini memerlukan kepastian, kita memerlukan security. Kita misalnya saya mau melayani ya, saya mau melayani di sini, tetapi harus gini ini mesti beres gini baru nanti saya akan melayani di situ gitu. Kalau ini nggak diberesin saya nggak mau ya, tempat kerja gitu ya. Saya mau gitu ya, saya mau kerja di sini asal ada ini saya dapat fasilitas ini baru saya akan bekerja di sana gitu kan ya. Saya mau menikah dengan orang ini asal dia gini dan dia mesti gini ya, kita requirements itu nanti saya akan menikah dia, tapi dia mesti berubah dulu, dia mesti gini ya ini loh saya pikiran manusia gitu. Tuhan sih nggak bisa saya digituin, itu bukan Tuhan. Pasti Tuhan mana bisa digituin saya. Tuhan saya akan mengikut engkau tapi engkau mesti gini mana bisa saya. Ini dia yang Tuhan atau saudara yang Tuhan maksudnya gitu. Siapa yang Tuhan di sini? Mana bisa kita bikin kualifikasi seperti itu dan diterapkan pada Tuhan gitu. Sekali lagi ya, dari sisi Tuhan sudah beres sebetulnya. Telah kuberikan kepadamu. Saudara mau tuntut apa lagi gitu. Yosua mau tuntut apa? Sudah diberikan. Sudah. I have given to you gitu. Yang belum itu apa? Yang belum itu tanggung jawabmu. Yang belum itu tanggung jawab saudara dan saya. Ini yang belum gitu. Kamu belum menginjakkan kaki di sini. Telapak kakimu itu belum menginjak gitu. Belum. Maka injakkan gitu. Dari sisi saya sudah beres. Seolah Tuhan mengatakan seperti itu ya, maksudnya sudah selesai dari sisi Tuhan. Jadi nggak usah tuntut Tuhan lagi karena dia sudah beres kok. Gitu. Yang belum beres kan kita. Gitu. Yang belum beres saudara dan saya. Dari sisi janji Tuhan itu pasti. Gitu. Dari sisi kesetiaan Tuhan itu pasti. Nggak perlu diragukan. Dari sisi tanggung jawab saudara, bagian saudara. Nah ini bagian yang nggak bisa diambil oleh Tuhan. Maksudnya ini bagian yang kita nggak bisa, ya Tuhan ini sekalian masukin janjimu sekalian aja bisa nggak sih ya? Lagi jadi robot dong berarti kita sudah. Kita bukan robot kok, kita bukan robot, kita diciptakan sebagai manusia, kita ada tanggung jawab gitu. Karena kita manusia, kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa saya? Ya ini, menginjakkan telapak kaki. Menginjakkan telapak kaki di termasuk Sungai Yordan itu ya, orang seringkali mengatakan ini kan apa itu beautiful point, kaki kalau nggak diinjakkan di Yordan nggak akan kering gitu kan. Jadi ngeri juga ya saya. Mesti menginjakkan kaki kepada tempat yang penuh dengan kesulitan itu, baru terus kemudian Tuhan menyatakan pekerjaannya. Ayat 8 ya saya, kita membaca ada kitab Taurat di sini ya. Jadi ini sudah melihat ini apa di dalam Yosua ya, tetap ada theology of the law ya. Ini penting ya saya. Kalau sudah baca Deuteronomi ulangan kan ini kental sekali ya, itu law itu kan kental sekali ya. Di Yosua juga tetap ada ya, saudara bisa melihat kontinuitasnya di sini ya. Ini apa law ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya baca variasi terjemahan bahasa Inggris ya. So that you may be careful to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous. Your way prosperous.
perjalananmu itu akan prosper, akan berhasil. Then you will have good success. Ya. Engkau akan beruntung, engkau akan berhasil, akan sukses. Ya. Ini bukan teologi sukses ya, bukan. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Kehidupan kita akan sukses. Tentu sukses di dalam pengertian Tuhan, pasti ya, bukan di dalam pengertian manusia. Gitu. Karena kita bisa create our own konsep tentang sukses. Ya. Sukses, tapi sukses menurut konsep Tuhan ya, bukan menurut yang kita bayangkan gitu. Tapi nggak perlu menghindari kata sukses. Kita memang pakai istilah itu prosper sukses, memang benar-benar pakai istilah ini kok, saya. Prosperous sukses ya. Sukses di dalam pengertian apa, saya? Ya. Kalau kita melihat di sini ya, kan Tuhan itu ada Tuhan yang memberikan janji. Janji itu digenapi melalui juga ketaatan bangsa atau umat Israel ini di dalam merenungkan dan melakukan kitab Taurat. Very much related ya bagian ini ya. Jadi ini bukan sukses terus kemudian yang nggak ada saranannya sama sekali gitu ya. Maksudnya nggak pernah dikatakan janji either kamu entah kamu taat atau nggak taat gitu ya, hidupmu nggak takut akan Tuhan atau entah kamu mencintai atau kamu dikuasai oleh kebencian, pokoknya kamu akan sukses anyway. Oh nggak sih sudah nggak ada itu janji kayak begitu. Ada yang perlu dihidupi di sini ya. Ada yang perlu dihidupi. Nah, di dalam bahasa Perjanjian Lama, inilah saya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Waktu dikatakan di sini merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu berarti bukan hanya, sudah jangan salah kata merenungkan, apalagi sudah pakai istilah siang dan malam di sini ya. Again, kita sudah pernah ngomong ya, ini apa devotion itu baik juga sebetulnya kalau bisa siang dan malam, maksudnya ini petang dan pagi gitu ya, ini apa ada morning devotion, evening devotion gitu ya, siang dan malam ya. Tapi waktu dikatakan siang dan malam ini maksudnya dan juga termasuk yang in between ya, bukan cuma siang dan malam saja atau cuma petang dan pagi dan petang, tapi seluruh hari maksudnya. Dengan kata lain, saya waktu dikatakan merenungkan siang dan malam itu artinya adalah kehidupan kita itu dikuasai oleh kitab Taurat ini gitu. Narasi kisah kehidupan saudara dan saya itu seharusnya dikuasai oleh kitab Taurat, dikuasai oleh firman Tuhan. Ini berarti way of life, bukan cuma sekedar perenungan orang pengangguran gitu ya. Seperti kayak saudara, saya ada waktu luang ini, saya baca novel atau saya baca buku filosofi siapa gitu misalnya, bagus juga ya ini apa. Pikirannya menarik ya, ini mengasah otak saya, kind of interesting gitu, dan sebagainya. Bukan dalam pengertian ini bukan hobi, bukan. Ini adalah sesuatu yang kita renungkan, terus kemudian kita ditransformasi olehnya. Gitu. Ini adalah sesuatu yang kita hidupi. Gitu. Umat Israel itu adalah umat yang khusus ya, karena mereka diberikan Taurat, bukan untuk terus kemudian mereka menjadi bangga. Oh, kami ada Taurat lebih daripada bangsa lain, yang lain nggak punya. Bukan untuk itu, bukan. Tapi umat Israel itu khusus diberikan Taurat supaya mereka boleh menghidupinya. Mereka boleh menghidupinya. Nah, apa gunanya sudah diberikan Taurat terus menjadi bangga-bangga tapi nggak menghidupi? Untuk apa? Gitu. Untuk apa ya? Seperti orang mengaku Injili, ya, tapi nggak menghidupi narasi Injil. Untuk apa? Kayak begitu untuk apa? Kita mengaku gereja atau komunitas Injili, menyebut diri Injili. Tapi kita sendiri nggak tertarik dengan narasi Injil. Kita menghidupi narasi yang lain. Gitu. Ya untuk apa ya saya seperti ini ya, nggak nyambung jadinya gitu. Ini skizofrenik ya dalam hal ini. Maka sekali lagi saya bangsa Israel itu khusus bukan karena lebih spesial daripada bangsa-bangsa lain, ini ada Taurat yang lain nggak punya Taurat gitu ya. Bukan itu, tapi karena mereka ini mendapat belas kasihan Tuhan, diberikan Taurat untuk dihidupi ya. Dengan demikian yang menghidupi Taurat ini, merenungkan siang dan malam, itu perjalanannya akan berhasil dan akan beruntung, ya dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Terakhir, ayat yang ke-9, sebelum kita masuk ke Efesus ya. Ayat yang ke-9 dikatakan ini ya, atau apa ini merupakan satu encouragement ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sekali lagi, ini pandangan yang realistis ya, pandangan yang realistis. Kekristenan yang realistis itu menghadapi Tuhan yang tahu bahwa kita ini gampang kecut dan tawar hati, ya. Gampang frightened, gampang dismayed, bahasa terjemahan pinjam istilahnya ESV ya, English Standard Version.
Kita ini gampang, hati kita ini gampang kecut dan gampang tawar gitu. Kecut hati dan tawar hati gitu. Karena apa? Ya karena menghadapi Yordan. Karena menghadapi kesulitan-kesulitan, dan manusia kayaknya punya caranya gitu ya untuk menghindari kesulitan gitu. Kadang-kadang teknologi juga dipakai ya, meskipun teknologi tentu nggak sepenuhnya jelek. Teknologi dipakai untuk membuat manusia ya menghindari kesulitan-kesulitan gitu ya. Akhirnya jadi nggak terlatih. Sekarang anak-anak lebih nggak tahu apa artinya playing outdoor karena sudah bisa ini ya sendiri semua di rumah juga lumayan ini cukup menarik sekarang gitu ya. Teknologi seperti kayak dipakai untuk menciptakan satu keadaan yang kita makin lama makin convenience ya. Hati-hati ya saya, convenience itu bukan dewa kita loh, bukan. Kita nggak menyembah convenience itu. Ada hal-hal yang kita tetap perlu lalui gitu ya, menyeberang Sungai Yordan. Ini bukan bagaimana memikirkan ada remote gitu misalnya yang menghentikan aliran Sungai Yordan. Kalaupun itu bisa terjadi, mungkin ya iman kita nggak bertumbuh sih, saya. Kalaupun itu bisa dilakukan ya, pakai pencet remote terus kemudian aliran berhenti gitu misalnya. Mungkin iman kita nggak bertumbuh karena kita nggak menghadapi challenge itu akhirnya. Tapi Tuhan mau sebetulnya. So, balik lagi ya ke isu utamanya. Kita kan nggak bicarakan tentang teknologi sebenarnya. Di dalam kehidupan ini ya, saya, kita realistically speaking itu bisa kecut dan tawar hati. Mengapa? Saya? Ya karena hidup ini banyak tantangan gitu. Hidup ini ada challenges, ya, tantangan-tantangan yang dihadirkan Tuhan, yang termasuk ya dipakai Tuhan untuk menguji apakah kita adalah orang yang bertanggung jawab dan setia ya. Setia untuk mengharapkan dan menggenapkan janji Tuhan itu ya. Menggenapkannya tanda kutip ya. Tentu Tuhan yang menggenapkan, tapi saudara dan saya juga menggenapkan secara derivatif ya di dalam hal ini. Ya, apakah kita mempunyai keberanian seperti itu ya. Makanya di sini dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu lawan katanya, lawan kata kecut dan tawar hati. Di dalam bahasa Inggris kita baca di situ be strong and courageous. Kuatlah dan beranilah gitu kalau sederhana ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini courageous ya di dalam bahasa Inggrisnya. Lawan katanya itu dismiss atau discourage. Discourage ya. Di dalam pelayanan kita bisa discourage, di dalam pekerjaan kita bisa discourage, di dalam kehidupan keluarga kita bisa discourage, di dalam kehidupan berjemaat kita bisa discourage. Ada banyak hal yang bisa bikin kita itu discourage ya. Yosua juga nggak terkecuali. Yosua juga adalah orang yang bisa discourage juga. Sudah membaca dalam cerita Musa, Musa pun juga bisa discourage. Semua kita bisa discourage ya. Tapi Tuhan melihat ini secara realistis ya, Dia mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Mengapa saya? Mengapa? Jawabannya adalah sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya baca bahasa Inggris ya, saya mirip sekali sih, sama lah actually. For the Lord your God is with you wherever you go. Sudah ada banyak orang itu menggumulkan ini ya, dia pergi kemana? Itu saya di sini atau di sana gitu kan ya. I think dia miss the point, saya. Dia miss the point itu. Sudah baca di dalam kalimat ini ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Persoalannya itu bukan saudara dan saya ada di mana, bukan. Persoalan itu apakah Tuhan itu menyertai kita atau tidak. Saudara mau berada di tempat A, atau berada di tempat C, atau berada di tempat G, dan sebagainya. Lalu kalau Tuhan nggak menyertai untuk apa juga ya? Kita nggak akan berhasil anyway. Oh mungkin kita berhasil menurut ukuran dunia, bisa saja gitu. Untuk apa berhasil menurut ukuran dunia? Berhasil menurut ukuran dunia, ya. Tapi Tuhan nggak menyertai. Tuhan nggak terlalu menyertai. Ya. Untuk apa ya seperti ini? Gitu. Kita punya kehidupan yang lebih ada fasilitas gitu ya, lebih ada security dan sebagainya. Tapi Tuhan nggak menyertai sebetulnya gitu. Tapi saudara perhatikan ya di dalam bagian ini ya, Yosua diberikan janji-janji ini besar sekali ya. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ibaratnya sudahlah, kamu nggak usah terlalu pikir koordinatnya. Ini bukan yang diinjak. Ini kalau injak ini ranjau nggak ya dia? Ini Tuhan yang tempat yang Tuhan mau nggak ya? Sudahlah, injak saja gitu ya. Persoalanmu itu adalah kamu itu terlalu discourage, nggak mau injak gitu. Persoalanmu itu bukan karena kamu nggak tahu sebetulnya injak ini atau injak itu ya gitu ya. Ya kalau yang ini bagaimana ya? Koordinat ini kira-kira salah nggak ini ya? Kena ranjau nggak kalau saya injak dan sebagainya? Bukan itu. Persoalan bukan di sana, saya bukan.
persoalannya itu adalah kita ini discourage. Saudara dan saya ini discourage. Kita kurang percaya kepada Tuhan. Itu persoalannya. Persoalannya lebih di sini daripada kita mau cari tahu kemana sih sebetulnya, ke A, ke B, ke C, dan sebagainya. Tanah ini boleh diinjak, nggak boleh diinjak, gitu ya. Lepas sepatu atau pakai sepatu, dan sebagainya. Gitu. Bukan, itu bukan itu. Bukan. Kemanapun kau pergi, ya, asal Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, ya, kita bisa pergi kemana. Saya spontanis teringat dengan perkataan Agustinus. Agustinus mengatakan kalimat terkenal, love your God and do whatever you want to do. Love your God. Cintailah, kasihlah Tuhan Allahmu. Setelah itu, lakukanlah apa saja yang kamu mau. Jangan lupa ya, pertamanya itu penting. Love your God. Kalau kita mencintai Allah kita, ya, berarti kita mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia, kita mengenal kehendaknya. Kalau kita mengenal kehendaknya, kita akan melakukan kehendaknya. And that's why kalimat berikutnya, lakukanlah apapun yang kamu mau lakukan. Karena apa? Karena nggak akan keluar daripada melakukan kehendak Tuhan. Karena kita mencintai Allah. Kan? Persoalan manusia itu bukan ini boleh atau nggak boleh. Melakukan ini boleh nggak sih? Ini oke nggak sih? Ini kalau gini nggak boleh atau boleh atau apa ini? Itu rumit sekali ya. Love your God. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Setelah itu apa? Setelah itu saudara masuk ke dalam kehidupan yang betul-betul bebas. Saudara bisa melakukan apa saja. As long as saudara mencintai Allah. Ya. Saudara dan saya mencintai Allah yang kita sembah itu. Sama ya, di sini dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Be strong, be courageous. Mengapa, saudara? Mengapa? Karena Tuhan Allah menyertai engkau. Mari, saudara, kita pegang janji Tuhan ini ya. Lebih penting ya, saudara. Kita ini disertai Tuhan. Di dalam keadaan apapun, entah itu di wilderness atau masih masuk peperangan atau kesulitan atau apa, tapi Tuhan menyertai. Daripada berada di tempat yang Tuhan itu nggak menyertai kita gitu. Untuk apa ya, saudara? Kita memaksakan ini kehendak kita dan seterusnya. Dan terakhir ini saya mau kaitkan juga dengan Efesus ya. Poin yang tadi sih sebetulnya. Karena di dalam Efesus sudah membaca di situ ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Nah inilah saya dari sisi Tuhan sekali lagi ya patternnya telah dari sisi Tuhan itu sudah telah dikaruniakan segala berkat rohani dalam sorga. Padahal kita di dalam dunia kan belum kan sebenarnya kan kita anyway belum ke sorga kan saya. Tapi dari sisi Tuhan itu dia sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Karena itu saya kalau sudah baca di sini juga bicara tentang penebusan ya pilihan dan sebagainya gitu. Ini dari sisi Tuhan semuanya sudah gitu. Semuanya sudah selesai. Ya, tetapi ya saya dari sisi saudara dan saya mesti menginjakkan telapak kaki itu tadi. Saudara dan saya mesti merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Saudara dan saya harus kuat dan teguh hatinya, percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kiranya renungan hari ini boleh menguatkan dan mendorong kita sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk janji-janji Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur juga untuk teguran, kami bersyukur untuk dorongan, kami bersyukur untuk pengenalan Tuhan akan situasi kehidupan kami yang seringkali discouraged, dismayed, kehilangan kekuatan. Dan kami mohon pengampunan Tuhan, dan kiranya janji-Mu itu boleh terus menarik kami untuk lebih lagi setia menjalankan panggilan hidup kami. Berkati kami semua, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.